Shalom. Iya, supaya rileks kita ya. Ada semangat Roh Kudus. Kita katakan sama-sama, kalau saya katakan Philadelphia tentunya sudah tahu jawabannya ya. Oke, nanti kalau saya katakan Ebenezer tentunya Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Baik, kita yel-yel dulu ya. Philadelphia. Iya, mantap. Ebenezer. Oke, Bapak Ibu Saudara ya. Philadelphia adalah menunjukkan kasih di antara kita sesama saudara seiman ya. Ebenezer artinya adalah hingga saat ini Tuhan kita, Yesus tetap menolong kita. Jadi tidak ada alasan mengatakan Tuhan itu tak pernah menolong saya. Itu tidak ada alasan. Tuhan selalu menolong kita. Kitanya yang kadang-kala merasa tidak ditolong Tuhan. Tapi ingat, janji Tuhan, Yesus menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Maka ingat, Tuhan selalu menolong kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sesungguhnya ini ada 2 sesi, nanti lain waktu bisa untuk sesi yang kedua supaya kita paham ya, mengerti daripada tema yang akan saya sampaikan pada hari ini. Adapun topik kita pada hari ini adalah hidup sempurna di dalam Yesus Kristus. Kita lihat ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ayat ini memang sering disampaikan kepada kita. Saya akan coba menjelaskan supaya mudah dimengerti dan dipahami bagi kita semuanya. Dari tingkat yang hadir pada hari ini, tentunya ada tamatan-tamatan yang S1, S2, S3 gitu ya. Maksud saya mungkin bisa tamatan SD, tamatan SMA, tamatan perguruan tinggi. Jadi daya tangkap, daya cerna untuk mengerti dan memahami tentunya berbeda-beda. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kita semuanya. Amin. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita baca ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita perhatikan dengan seksama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari kita baca, 1, 2 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Salah satu komponen dalam kehidupan orang percaya kalau tidak sempurna Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan katakan rohku sudah sempurna, tapi jiwa belum sempurna, tubuh belum sempurna, tertinggal juga. Jangan katakan kalau tubuh saya sudah sempurna, saya memuliakan Tuhan, mengangkat tangan, berlutut, sujud, begitu Bapak Ibu Saudara, memberikan waktu berkorban. Belum tentu juga kalau rohnya belum sempurna, jiwanya belum sempurna, tertinggal juga. Karena janji ini Bapak Ibu Saudara-saudara kepada kita dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada satu janji kepada orang percaya yang membuat perbedaan dengan janji-janji daripada seluruh agama-agama ya. Baik agama yang diakui oleh pemerintah maupun yang tidak diakui pemerintah, kita adalah yang istimewa. Katakan amin. Istimewanya di mana? Ya, Yesus akan datang kedua kali. Ini janji Tuhan kepada kita. Ini nubuatan yang pasti 100% terjadi, ya. Walaupun pengetahuan kita belum sempurna, ya, nubuat kita belum sempurna, apa yang kita perbuat belum sempurna. Tapi kalau yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, pesan Alkitab di ayat 1 Tesalonika 5 ayat 3 ini, manusia memiliki 3 unsur, ya.
Yang pertama dikatakan ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Tapi jangan lupa juga manusia terdiri dua bagian. Di sisi lain Alkitab menjelaskan ada 3 unsur, di sisi lain Alkitab mengatakan 2 bagian. Jadi harus paham ya, ada 2 bagian dalam diri kita, ada 3 unsur dalam diri kita. Kalau unsur dikatakan ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Beda dengan binatang. Kalau binatang ada tubuh, ada jiwa, tidak ada roh. Nah, demikian juga ciptaan Tuhan yang lain, tumbuhan. Hanya punya tubuh tapi enggak punya jiwa. Ya, dilarang Tuhan juga berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, enggak ada jiwanya. Kalau binatang mungkin bisa komunikasi, bisa diajari, bisa dididik, bisa. Tapi ingat, tidak punya roh. Jangan menganggap binatang punya roh, nanti kalau dikuburkanlah secara kekristenan, gitu ya. Sementara kalau malaikat, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia punya roh, dia punya jiwa, tapi enggak punya tubuh. Makanya malaikat tidak bisa disentuh. Jadi kalau ada mengatakan malaikat bisa menikah dengan manusia, itu tidak alkitabiah. Karena malaikat tidak memiliki komponen tubuh. Amin. Nah, jadi manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ingat, manusia juga dibagi 2 bagian. Sebelum ke sana, coba tampilkan dulu tampilan pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikatakan kata sempurna, kita kembali kepada ini ya, pola kerajaan surga, tabernakel. Perhatikan. Jadi kalau dikatakan di halaman, tentunya halaman yang ini ya. Halaman. Kalau ruang suci tentunya ruang suci di sini. Kalau ruang maha suci tentunya di tabut Allah itu ya. Bapak Ibu Saudara, kalaulah dibenarkan, tentunya kita sudah mengalaminya. Amin. Kita sudah dibenarkan lewat penebusan darah Yesus. Kita sudah dibenarkan. Walaupun arti kata dibenarkan, kita ini banyak salah-salahnya dalam kehidupan kita, tapi ketika kita mengaku dan percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Seperti kalau saya mengoreksi siswa soal jawaban, banyak yang salah, tapi tentunya demi untuk dapat nilai KKM, saya benarkan gitu ya. Tapi minimal nilainya nilai paling rendah atau KKM saja, begitu. Nah, jadi dibenarkan. Kita sudah alami namanya dibenarkan. Kemudian ruang suci dikuduskan. Nah, dikuduskan. Kita juga sudah mengalami namanya dikuduskan. Jadi, 2 hal ini, halaman dibenarkan, ruang suci dikuduskan, orang-orang percaya sudah mengalami di halaman, sudah mengalami ruang suci, dan akan. Saya katakan akan berarti dalam proses, ya. Nah, kita akan mengalami namanya di ruang maha suci disempurnakan. Dari kata di berarti bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran kita. Saya benar bukan karena saya merasa diri saya sudah melakukan yang benar. Jangan ada menganggap kita ini sudah benar selalu di hadapan manusia, benar di hadapan Tuhan. Kita ini proses, amin. Tapi Tuhan mengatakan dibenarkan. Kemudian kita jangan merasa kita ini kudus, suci, melebihi orang-orang sekitar kita. Aku lebih suci daripada si A. Aku lebih suci daripada dengan Bapak Situmorang. Aku lebih suci dengan Bapak Sitorus misalnya. Dan Bapak yang selain semua. Aku merasa lebih suci. Saudara, jangan. Karena kita ini sesungguhnya tidak ada yang suci. Tapi Yesus lewat penebusan darah yang kudus dan suci itu. Maka Roh Kudus menguasai kita. Kita dikuduskan. Haleluya. Ya, kita dikuduskan. Maka yang ketiga itu adalah disempurnakan. Bapak Ibu Saudara boleh dicatat ayatnya, referensi ayat demi ayat. Kita nggak baca ayat karena kita fokus nanti poin yang kedua, poin ketiga maksud saya, ruang maha suci disempurnakan. Kalau khotbah tentang dibenarkan, tentunya saudara sudah banyak mendengarkannya. Kalau khotbah tentang dikuduskan, tentunya Bapak Ibu Saudara sudah banyak tahu hal itu. Tapi yang disempurnakan ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti ya,
Mungkin saya hanya salah satunya dari hamba-hamba Tuhan yang pernah Bapak Ibu Saudara dengar tentang bagaimana mengalami disempurnakan. Saya hanya mengambil bagian istilah disempurnakan hari ini. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah jelaskan hakikat manusia. Jadi yang terdiri daripada dua bagian manusia adalah manusia lahiriah dan manusia batiniah. Itu harus dipahami dulu ya, sebelum kita masuk pembahasan disempurnakan. Kita harus paham dulu ini. Manusia lahiriah dan manusia batiniah. Dan istilah lain mengatakan tubuh duniawi dan tubuh sorgawi. Di istilah lain mengatakan tubuh alamiah dan tubuh rohaniah. Di istilah lain lagi mengatakan tubuh belum sempurna dan tubuh sudah sempurna. Nah, jadi istilah dua bagian ini kita harus mengerti daripada istilah tiga unsur. Amin. Sudah paham ya, hakikat manusia. Kalau dikatakan hakikat Allah, beda dengan hakikat manusia. Hakikat Allah adalah Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Hakikat, esensi manusia. Ini punya hakikat. Hakikat mimbarnya apa? Bahannya dihitung, ini semua. Ini hakikatnya. Mic ini hakikatnya apa? Lihat semua komponen-komponennya. Jadi hakikat malaikat, Bapak Ibu sudah tahu, ya. Hakikat malaikat adalah jiwa dan roh. Kalau di istilah mengatakan hakikat, berarti sudah mengerti. Makanya dikatakan hakikat Allah tidak dapat dipisahkan. Bapa tidak dapat dipisahkan dengan Yesus, Yesus tidak dapat dipisahkan dengan Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa. Ya, ketiganya adalah Esa. Trinitas Tritunggal. Kalau kita membahasnya secara logika, tidak bisa pernah pembahasan ini selesai tentang kepribadian hakikat Allah. Jadi kita pahami dulu hakikat manusia. Hakikat manusia ada namanya manusia lahiriah dan manusia batiniah. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, next Matius 5 ayat 48. Kita baca bersama-sama ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ada kata harus. Berarti suatu perintah kepada kita semuanya. Kita harus sempurna. Amin. Bisa sempurna? Bisa. Penekanan kata sempurna hanya ditemukan di Matius 5 ayat 48. Inilah salah satu menjadi ajaran fundamental agama Kristen. Ada tolak ukur, ya, ada puncaknya. Kalau saya berpuasa, saya memuji Tuhan, saya berdoa, saya lakukan amal baik, perbuatan apa saja. Tapi kalau saya tidak mengerti, ya, fundamental kesempurnaan, sia-sia semuanya, gak sampai ke surga, hanya sebatas berlaku di bumi. Saudara memberikan persepuluhan, bagus. Ya, saudara menghormati ayah dan ibu, bagus. Melakukan yang terbaik dalam organisasi, bagus. Dari sudut pandang agama, bagus. Tapi kalau tidak mengerti Matius 5:48 itu hanya sebatas di bumi. Habis. Jadi seluruh perbuatan kita, dari seluruh kegiatan-kegiatan kita, kalau hanya berlandaskan agama, perbuatan agama kita hanya berlaku, hanya kita terima di bumi. Ya. Tetapi ayat ini mengatakan kita harus sempurna. Sempurna memberi, sempurna mengasihi, sempurna mengampuni, sempurna dalam hal apa saja dalam kehidupan kita. Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Sempurna dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kata sempurna dalam bahasa Yunani itu teleios. Teleios, ya. Ini harus dipahami. Jangan separuh hati kita, nggak boleh. Makanya mengasihi Tuhan itu harus sempurna.
Sempurna ya, mengasihi Tuhan ya. Dengan segenap hati, segenap 100% sempurna. Dengan segenap jiwa 100% sempurna. Dengan segenap akal budiku 100% sempurna. Gak ada yang mengatakan aku mengasihi Tuhan 50%. Gak layak. Ya. Aku mengasihi Tuhan separuh hatiku, separuh jiwaku, separuh kekuatanku, separuh akal budiku, tertinggal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kata teleos punya pemahaman maknanya. Mencapai target, bisa, ya. Garis akhir sudah sampai di finish, bisa. Jikalau saya berlari 10 km, saya sampai ke finish, saya sudah sempurna. Mencapai target. Kalau saya berlari 16 km, ya, baru sekali ini, di usia saya coba lari 16 km. Bisa juga 16 km dalam tempo 77 menit, finish, sempurna, saya bangga, saya bisa. Tapi kalau saya berlari, targetnya adalah misalnya 16 km, saya mencapai 6,9 km, belum sempurna. Jadi kesempurnaan itu harus. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Jadi ini dituntut oleh Tuhan. Bukan gereja yang menuntut. Bukan Bapak Gembala yang menuntut, bukan hamba Tuhan yang menuntut. Tuhan sendiri. Ini perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus, ya dan amin. Bagian kita lah tinggal melaksanakan. Amin. Supaya kita Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus datang, kita bertemu, amin, di atas awan kemuliaannya. Haleluya. Kita bertemu, ya. Bukan berarti begini Bapak Ibu Saudara, oh saya kan belum sempurna, maklumilah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya masih suka bohong ya, bohong terus. Oh saya kan belum sempurna, saya masih malas-malas, gak perlu beribadah, gak baca Alkitab. Oh saya belum sempurna, maklumi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak memaklumi. Saya malas beribadah, pertemuan ibadah KPA, Mesbah Dupa. Saya malas-malas, Bapak Ibu Saudara. Maklumilah Tuhan. Tuhan tidak memaklumi. Ya. Kecuali hal-hal tertentu emergensi ya. Bisa saja ya. Tapi kalau memang bisa datang. Maka dikatakan ada tindakan, ada usaha. Jadi yang pertama. Sempurna itu apa dikatakan? Telah menjadi sama dengan gurunya. Kita baca satu ayat. Saya pilih ayat yang 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada kata wajib. Wajib beragama? Tidak. Ya, Kristen tidak mengenal syariat-syariat. Karena Roh Kudus sudah memerdekakan kita dari ikatan-ikatan hukum Taurat. Hukum Taurat itu syariat-syariat. Kalau nggak ke Yerusalem, nggak sah rasanya. Misalnya itu syariat. Ya, ada rasa-rasa ikatan-ikatan keagamaan. Itu syariat-syariat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Kristen tidak ada syariat-syariat. Tetapi dikatakan ayat ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus. Siapa merasakan Yesus ada dalam kita? Angkat tangannya. Oke, puji Tuhan ya. Kita semua merasakan Yesus ada dalam diri kita. Tetapi ada sesuatu perintah dikatakan, saya, Pak Astu, Pak Abe kalau di sini, kalau di sekolah Pak Astu dipanggil, kalau di keluarga Bapak Willy dipanggil, ya terserah sama aja ya, mau siapa. Tahu juga saya juganya itu kan, nggak siapa-siapa lagi kan. Jadi Pak Astu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, wajib hidup.
sama seperti Yesus. Makanya disebut Kristen. Paham Bapak Ibu Saudara? Kristen adalah pengikut Yesus. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Yesus jalan terus, kita jalan terus. Kita bukan Nasrani. Haleluya. Nasrani beda. Nasrani itu salah satu sekte agama Yahudi, Nasaroh kalau bahasa Arabnya. Ya, Nasrani, Jesus of Nazareth. Yesus dari Nazaret mengajar, maka dibilang, oh, orang Yahudi mengatakan mereka adalah sekte Nasrani, maka Paulus disebut sekte Nasrani khusus bagi bangsa Israel. Kalau saya suku Lewi, tinggal di tanah Batak, tapi saya berdarah daging orang Israel, suku Lewi saya atau suku Yehuda saya bukan Kristen. Saya Nasrani, percaya kepada Yesus dari kalangan orang Yahudi. Tetapi kita adalah orang-orang yang di luar non-Yahudi, dari bangsa-bangsa yang kafir, tidak mengenal siapa dulu Tuhan itu. Buta sama sekali. Dan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kita terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita harus wajib sama seperti Yesus. Maka disebut Kristen. Amin. Wajib sama seperti Kristus. Jadi kalau saudara nggak bisa membayangkan prototipenya Yesus itu, saudara nggak bisa mengikutinya, kita belum layak disebut Kristen. Pikulah salib kata Yesus kan, alamilah penderitaan. Tapi kita nggak mau mengalami penderitaan, kita nggak mau mengalami kesusahan, belum dikatakan Kristen. Makanya suatu hari kelak kita akan sama seperti Yesus Guru Agung kita. Amin. Kita akan sama dengan Kristus. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Apa makna teleos selanjutnya? Makna teleos selanjutnya telah menghasilkan buah dalam ketekunan. Telah menghasilkan buah dalam ketekunan. Ada buah yang dihasilkan. Kekristenan, puncak buah, menghasilkan buah adalah 100 kali lipat ganda. Oke, sekarang kita proses. Ya, kapasitas kita berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Kapasitas saya berbeda, Bapak Gembala beda, semua yang kita hadir sini berbeda-beda kapasitasnya. Mungkin kapasitas saya masih 30%, ya, kapasitas saya buat saya. Mungkin ada yang lain sudah 40, 50, 60. Tapi buah ketekunan puncaknya adalah 100 kali lipat ganda. Makanya perumpamaan penabur itu menerangkan jelas sekali. Jelas sekali. Kalau benih itu dijatuhkan di tanah berbatu-batu, tidak pernah bisa menghasilkan. Kalau benih itu jatuh di pinggir jalan, tidak pernah bisa menghasilkan. Kalau benih itu jatuh ke semak belukar, tidak akan pernah bisa menghasilkan. Tapi kalau benih itu jatuh ke tanah yang subur, tanah yang subur ini adalah mendengar firman Allah. Merespon firman Allah, menyimpannya dalam hatinya, melakukan firman Allah, itu akan terus mengalami pertumbuhan, terus 100 kali lipat ganda. Datang Yesus bertemu. Tetapi kalau yang berbatu-batu, yang semak belukar Bapak Ibu Saudara, ya, pinggir jalan juga, tidak akan pernah bertumbuh. Mau dikatakan 10%, mati semua itu. Bayangkan, kalau Bapak Ibu Saudara lemparkan biji jagung ke pasar sana, ke jalan, tumbuh gak itu? Gak tumbuh, mati. Batu, mati. Semak belukar, mati semuanya. Imannya mati semua. Aku percaya Yesus Pak. Aku yakin Yesus dan Juru Selamatku. Aku pasti ke surga. Tidak. Tidak ada teologi yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Percaya Yesus, selamat terus. Tidak. Kita ini proses. Seperti saya kasih ilustrasi, berlomba, berlari, mencapai target tujuannya. Kalau target kita 100 km misalnya, naik kendaraan,
100 km, tapi hanya mencapai 99 km, berhenti, stop. Tidak layak ketika Tuhan datang. Belum mencapai finish, tujuan akhir. Jadi harus menghasilkan buah. Katakan amin. Ya. Jadi kita semua ini berbeda. Makanya nggak boleh mengkastakan. Ada beberapa orang-orang sok rohani begini. Aku orang kudus, aku orang benar. Kau masih kanak-kanak ya kau. Imanmu, sampai menghakimi. Kalau engkau pakai masker, imanmu segini, pakai masker kau. Di zaman pandemi sering terjadi demikian. Saya kutip-kutip bahasa-bahasa itu. Saya kutip bahasa-bahasa begitu. Kalau pakai masker, mana imanmu? Mana imanmu? Kalau engkau divaksin, mana imanmu? Berimanlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Yesus. Yesus melindungi kita. Itu namanya sok rohani. Kalau orang yang merasa nggak sok rohani, dia memaklumi situasi kondisi. Oh, Bapak itu berobat ya. Oh, Pak, doa Pak. Tapi dia mengatakan, iya aku sudah berdoa. Aku boleh nggak pergi ke dokter? Langsung kita mengatakan yang sok rohani ini. Nggak perlu Bapak ke dokter. Ini kesaksian saya. Saya nggak pernah makan obat sebutir pun. Bapak harus beriman. Bisa kita terapkan demikian? Bisa. Kesaksian kita belum tentu bisa dialami kesaksian orang lain. Kesaksian hidup saya tentunya berbeda dengan kesaksian Bapak Ibu semuanya. Jangan dikasta-kastakan dan jangan didoktrinkan. Makanya menghasilkan buah itu Bapak Ibu Saudara, kita semua ini berbeda. Jadi kalau ada yang berbuah masih merintis dia 5% bertumbuh, kita dukung. Kamu bisa. Bisa. Enggak bisa bang, nyerahlah bang. Bisa. Tuhan Yesus menyertaimu. Bisa. Naik 10%. Jangan dilemahkan. Kau udah sekian tahun ikut Tuhan, hanya 10% berbuah. Macam mana kau ini? Itu namanya sudah menghakimi. Jadi hal-hal seperti ini mari kita dukung. Amin. Ya. Kalau bermalas-malasan ya bolehlah kita tegur ya, boleh ya. Alkitab juga mengatakan firman Allah itu untuk menegur, menyatakan kesalahan ya, mendidik orang dalam kebenaran. Ya kita bilanglah, Pak, Bapak kan bisa ke gereja. Kenapa sih nggak bisa ke gereja? Iya, aku cari makan dulu, Pak. Kalau nggak dapat hari ini, ya aku nggak bisa makan, Pak. Tapi kita tetap mengatakan nomor 1, Pak, adalah Tuhan. Mau ditolaknya, mau disangkalnya, urusan dia dengan Tuhan. Tetap dinyatakan kebenaran. Dalam Tuhan Pak, nggak ada malas beribadah. Dalam Tuhan Pak, teken mati setia sampai akhir. Kita ini Bapak Ibu Saudara, udah teken mati kita ini. Hidup kita untuk Tuhan. Ya, hidup kita untuk Tuhan, maka ketika kita meninggal adalah milik Tuhan. Jangan katakan waktu meninggal, oh Bapak ini mas meninggalnya dalam Tuhan. Tapi hidupnya dalam Tuhan enggak? Dalam Tuhan enggak hidupnya? Kalau enggak hidupnya enggak dalam Tuhan, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup kita adalah untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Ya, jadi poin kedua, menghasilkan buah. Yakobus 1 ayat 4, 1 ayat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Ketekunan menghasilkan buah. Ketekunan itu bukan berarti begini, hari ini saya hadir hari Minggu, minggu depan saya tidak hadir, 2 bulan depan saya hadir. Tiba Natal muncul, hadir. Habis Natal tenggelam, hilang tak kemana. Dibilang Bapak tekun beribadah. Ya saya tekun beribadah Pak. Syukur-syukur Pak saya bisa beribadah sekali sebulan. Wah bangga pula itu. Syukur-syukur Pak sekali sebulan dapat ibadah. Yang dikatakan tekun Bapak Ibu Saudara sudah punya prinsip dalam kehidupan. Di dalam kekristenan kita harus punya prinsip. Amin. Prinsipnya apa? Setia sampai mati. Bertekun di dalam Tuhan.
Tidak akan pernah menghasilkan buah kalau tidak bertekun. Ingat itu konsepnya ya. Gak pernah bisa menghasilkan buah 60, 100 kali lipat ganda kalau tidak bertekun. Pak, aku bertekunnya hari Minggu. Belum mampu kapasitas itu Bapak Ibu Saudara. Ya, seorang siswa ya itu harus bertekun belajar Senin sampai Sabtu. Maka levelnya ya bisa dibuat nanti kalau rajin ada poin nilainya, ikut ujian maka naik kelas. Tapi saya sebagai orang guru paham tentang hal itu. Kalau ada siswa yang tidak tekun, absennya sudah 15, sudah 30 sebulan, banyak ikut ujian, formalitas supaya uang sekolah dibayar. Tapi kesepakatan guru, dewan guru mencantumkan nama-nama siswa yang tidak bertekun dalam kehadiran. Ditulis namanya satu persatu. Tulis, inilah calon-calon yang akan ditinggalkan. Demikian juga kalau kita tidak bertekun dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita akan dicantumkan orang-orang yang akan tertinggal. Tinggal. Jangan katakan, Bapak Ibu Saudara, saya akan naik ke surga kalau tidak bertekun. Ingat, konsepnya kalau mau menghasilkan buah, bertekun. Kalau nggak bertekun, tinggal. Dan sebagai guru, kami semua mengatakan dewan guru, Pak, si A itu harus tinggal. Nggak ada yang bela. Siapa mau bela? Tapi ada salah satu siswa saya, contohnya, yang pernah saya ajak kemari. Nggak bodoh lah bilangnya, tapi dia tangkap kurang. Ya, ketika saya tes menghafal, coba kamu hafal dan sebutkan ya doa Bapa kami. Bapa kami di surga, di kursi namamu, salah lagi. Oh maklum salah. Coba sebutkan pengakuan iman rasuli. Hafal, tap. Gak sempurna juga hafalannya. Tapi saya mendukungnya. Harus naik kelas. Rajin ke sekolah. Kondisi sakit, rajin ke sekolah. Tapi kalau untuk urusan pendidikan, ujian, ya maklumlah, masih begitulah kemampuannya. Dan rapat guru mengatakan, si anak ini tetap naik kelas. Dari kelas 10 naik kelas 11, kelas 11 naik kelas 12. Ikut ujian, tahu ujian dari mana pemerintah, tetap dia diluluskan. Kenapa? 1 poin dia menang. Bertekun. Saudara nggak ngerti teologi ya? Saudara nggak tahu bagaimana memberikan terbaik kepada Tuhan atau ukuran bagaimana? Nggak mengerti, ini, ya, nggak mampu mengolah dalam pikiran saudara. Tapi kalau saudara bertekun, saya bertekun, kita semua bertekun, maka Tuhan akan menyempurnakan kita. Tuhan gak pernah bisa menyempurnakan bagi orang yang bermalas-malas dan tidak bertekun. Gak bisa sempurna. Maka punya prinsip Bapak Ibu Saudara. Saya harus bertekun. Di mana gereja saya tergembala, di mana saya harus bertekun. Bertekun itu digembalakan Bapak Ibu. Gak ada istilah bertekun di luar penggembalaan. Tidak ada. Gak ada kamus di Alkitab. Bertekun itu dalam penggembalaan. Dalam hal apa bertekun? Banyak hal. Kalau saudara memberikan persepuluhan itu bertekun namanya. Jangan hari ini, bulan ini memberikan persepuluhan. Oh bulan depan bolong. 2 bulan lagi berikan. Bolong lagi, itu tidak bertekun. Banyak hal, saya nggak perlu mengajari Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa merasakan Roh Kudus yang akan mengajari kita untuk hidup bertekun. Amin. Untuk hidup bertekun. Makanya secara fisik ya, mungkin Bapak Ibu Saudara memandang saya, oh Pak Habib kok tambah kurus lah, beginilah begitu, terserah. Yang penting saya sehat. Ya. Karena saya punya prinsip, bertekun 3 kali seminggu berolahraga. 3 kali aja seminggu, dari 6 hari. 3 kali seminggu. Ya banyaklah, kalau misalnya cuaca atau apa ya main skipping, apa begitu. Tapi 3 kali seminggu saya harus bisa minimal 3 kali seminggu berolahraga. Bukan untuk mencapai menjadi atlet. Ada mengatakan Bapak atlet. Tidak.
Tapi kalau ada lomba saya ikut, apa salah meremehkan? Kalau menang puji Tuhan. Kenapa bisa? Karena jawabannya bertekun. Haleluya. Itu yang poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, teleos itu adalah juga disebut sudah dewasa dalam Kristus. Dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14, satu ayat ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Poin selanjutnya yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara, teleos itu mengandung makna kata sudah dewasa dalam Kristus. Rupanya pertumbuhan jasmani kita sama seperti juga pertumbuhan rohani kita. Kalau pertumbuhan jasmani kita dari usia saya yang sekarang 50 tahun, tapi sifat saya kekanak-kanakan, itu ada kelainan. Atau fisik saya, tubuh saya, tinggi saya 100 meter 65 atau 67 atau 68, begitu tinggi badan saya. Di usia 50 tahun, saya ini sekarang, tinggi badan saya 1 meter misalnya, itu kemungkinan besar ada kelainan. Atau secara jiwa saya berkomunikasi dengan saudara, Bapak Ibu Saudara, mengomong, cara bicara, sifat-sifatnya gimana, ya. Tapi masih kekanak-kanakan. Gampang kecewa, gampang sakit hati, itu kan anak-anak ya. Gampang bersungut-sungut, mutung dan sebagainya, itu ada kelainan. Ditegur untuk baiknya misalnya, ya, diberitahu yang benar. Itu sifat kekanak-kanakan. Tetapi Tuhan mengatakan dari kekanak-kanakan itu kita harus terus meranjak menjadi dewasa. Makanan keras hanya bagi orang dewasa. Katakan amin. Bubur lembek-lembek hanya kepada anak-anak. Ini berbicara bukan hanya sekedar di bidang rohani, bukan. Bukan hanya sekedar di bidang spiritualisme kita. Tapi ini juga dalam kehidupan kita. Berkarakter sesama dengan kita, saudara-saudara. Ini juga harus kita berubah. Amin. Dan Tuhan berkehendak. Seharusnya kita sudah mengerti firman Allah. Dan engkau sudah bisa mengajari orang. Tetapi hingga saat hari ini nggak bisa mengajari orang. Itu juga perlu dipertanyakan. Rohaninya ada yang rusak atau tidak sehat. Saudara, kalau nggak bisa bersaksi kepada jiwa orang yang mencari Tuhan, Pak, aku ini agama lain, aku mau ikut Yesus. Bagaimana caranya? Padahal kita sudah ikut Yesus 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nggak bisa menjelaskan, berarti ada kelainan. Hal-hal tentang firman Tuhan gak bisa kita jelaskan kepada banyak orang. Itu perlu dipertanyakan. Berarti dia gak mau dikatakan sempurna. Dia hanya sebatas agamawi saja. Tapi tidak mau sampai pada disebut sempurna di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara bersikaplah dewasa. Amin. Ya, bersikap dewasa supaya kita disempurnakan Tuhan. Yang selanjutnya. Poin 4. Telah mencapai akhir tujuan atau target yang tepat. Saya ambil di ayat yang lain ya. Ini beberapa referensi ayat tapi saya ambil di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Nanti referensinya di 2 Timotius 4 ayat 7. Ini Paulus ya. Paulus mengatakan demikian di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, kita baca ayat ini, 1-2 ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Terus tentang Injil kasih karunia Allah. Satu ayat lagi yang mendukung di 2 Timotius. Nah, di 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca 1-2 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paham Bapak Ibu Saudara, teleos itu di poin yang keempat telah mencapai akhir tujuan atau target yang tepat. Ingat, targetnya sudah mencapai. Kalau memang kita dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, jangan separuh hati. Haleluya. Apapun bidangnya saudara. Mau doa, mau di atas mimbar, mau di bawah mimbar, mau jadi jemaat yang baik pun saudara. Ya, dipelihara itu. Ya, selesaikan itu sampai Tuhan Yesus datang. 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta, 5 talenta, dipertanggungjawabkan itu Bapak Ibu Saudara. Selesaikan itu. Kalau 2, selesaikan 2. Kalau dapat 3, selesaikan 3. Kalau dapat 4, selesaikan 4. Dapat 1, gak tuntas. Yang 1 pun Alkitab jelas mengatakan, Tuhan berikan 1, tapi tidak selesai. Malah gak dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dibenam. Ya, dibenam, dikuburkan. Sus, aku tahu engkau ada Tuhan yang kejam. Tahu dia. Kalau Tuhan yang kejam tahu. Kalau salah, pecat. Kalau ada salah, hukum. Apa kata Tuhan itu? Hai hamba yang malas dan tidak setia. Dipanggil pengawal, campakkanlah dia ke tempat namanya apa? Perapian ya. Campakkanlah dia. Hai hambaku, sabarlah hambaku yang setia, yang bertekun, engkau akan menerima tempatku di surga. Haleluya. Engkau sudah bertanggung jawab melakukan pelayananmu. Kalau kita melayani Tuhan tidak bertanggung jawab, saudara introspeksi diri. Saya nggak maksud menghakimi, tapi menegur kita semuanya. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, 2, 3, 4, 5, tanggung jawabnya besar. Pak, aku nggak punya apa-apa. Siapa bilang nggak punya apa-apa? Sejak manusia lahir, Bapak Ibu Saudara, sudah ada talenta dalamnya, sudah ada kemampuannya. Ini dipakai untuk dunia, bisa nyanyi, tapi untuk dunia, untuk Tuhan, nggak level, hepeng. Bisnis. Kalau aku nyanyi di sekuler, sekali nyanyi 5 juta. Di gereja, di gereja, apa itu? Mau nggak 5 juta? Saudara, dibisniskan talentanya, kemampuannya. Kalau untuk Tuhan, Tuhan berikan kasih karunia-Nya, anugerahnya dengan cuma-cuma, dengan gratis, dengan seharga darahnya yang mahal diberikan kepada kita. Masa kita berikan kepada Tuhan? Tuhan, aku melayani. Tuhan, aku melayani. Harus ada hepeng, KP. Tidak bermaksud mengatakan gak perlu uang. Kita butuh uang ya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, diberikan pertanggungjawaban bagi kita. Untuk poin yang selanjutnya ini tadi, sampai akhir. Maka Paulus mengatakan, aku sudah memelihara iman. Aku sudah memelihara iman. Kalau belum memelihara iman, ketika Yesus datang, tinggal kelas. Kalau bahasa gurunya ya, tertinggal. Jadi pelihara iman kita, amin. Ya, pelihara iman kita. Nah, poin yang kelima. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti ada sambungannya lagi penjelasannya, tapi saya baca. Tidak bercacat
dan tidak bercela. Ya. Itu poin kelima, arti daripada teleos, sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi ayat ini mengatakan Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 5 ayat 48 ini berhubungan namanya dengan tubuh batiniah kita. Haleluya. Makanya di kitab Efesus ya, kitab Efesus 5 ayat 32 yang dimaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Inilah yang dikatakan hubungan kita, manusia batiniah kita. Nah, jadi contohnya seperti 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Yang bijaksana sempurna, yang bodoh tidak sempurna. Ya. Nah, jadi manusia batiniah kita ini sesungguhnya sudah disempurnakan Tuhan. Amin. Sejak penebusan darah Yesus yang kudus dan sempurna, tak bercacat celah, maka kita disebut mempelainya Tuhan. Mempelainya Tuhan berarti mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Manusia batiniah kita terus diproses dari sehari ke sehari, terus sampai sempurna. Tetapi manusia alamiah kita, tubuh kita ini semakin hari semakin merosot. Di usia nanti 60 tahun semakin berkurang kemampuan. Di usia 70 semakin berkurang. Itu alamiah. Tapi tubuh batiniah kita terus diproses. Maka kita ini disebut mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan berarti siap menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jaga, pelihara iman kita. Tetap dalam jalur kebenaran firman Allah. Maka yang bodoh itu saudara-saudara tidak mempersiapkan dirinya. Maka tertinggallah ketika Tuhan Yesus datang. Nah next, selanjutnya keterbatasan waktu kita. Jadi dalam tubuh batiniah kita sudah disempurnakan Tuhan, tetapi suatu saat nanti tubuh jasmania kita akan disempurnakan. Dalam Roma 8 ayat 23. Ini terjemahan Alkitab yang terbuka ya, versi Alkitab yang terbuka. Bukan hanya itu, kita pun yang memiliki buah sulung roh mengeluh dalam hati, sementara menantikan dengan penuh harap pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Ada kata penebusan tubuh ya, paham ya? Tubuh. Kita bahas tubuh sekarang. Batiniah sudah, ya. Efesus 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus Allah, sebab oleh karena Dia kamu dimeteraikan untuk hari penebusan. Jadi secara tubuh batiniah kita ini sudah ditebus. Yang disebut Yesus datang sebagai juru selamat. Tapi untuk tubuh kita ini maka harus juga ditebus. Ya, penebusan tubuh kita, maka Yesus datang sebagai mempelai pria surga. Ada dua ya. Kalau secara batiniah kita sudah ditebus. Tetapi secara tubuh kita ini ya belum ditebus. Tetapi ketika Yesus datang, kita ini ditebus, maka disempurnakan. Coba next lagi. Nah, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya Tuhan menebus tubuh? Roh sudah ya. Roh kita sudah, makanya roh, jiwa, dan tubuh. Ya, sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Yang terakhir tubuh kita. Bagaimana caranya? Berarti ada usaha. Ya, Filipi 3 ayat 12, saya bacakan.
Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ya, ada kata aku mengejarnya. Apa ini kejarnya? Kesempurnaan. Di 2 Korintus 13 ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat selanjutnya. Dan dikatakan lagi di ayat selanjutnya, Kolose 1 ayat 28 sampai 29 ada kata ku usahakan dan ku pergumulkan. Di 2 Petrus 3 ayat 14 ada kata kamu harus berusaha. Rupanya secara fisik ya seluruhnya kita ini harus berusaha. Jangan santai, jangan tidak bertekun, jangan tidak memelihara iman. Ketika kita katakan saya berusaha, berarti ada tindakan, ada perbuatan, ada yang kita lakukan. Berusaha. Jadi ayat ini jelas mengatakan berusaha. Tidak pernah mungkin dapat disempurnakan kalau tidak ada usaha. Kalau sudah berusaha, semaksimal mungkin sudah naik 40%, berusaha naik 45%, berusaha naik 70%, berusaha terus berusaha, yang berusaha mencapai 35%, yang berusaha mencapai 50%, yang berusaha mencapai 70%, yang berusaha mencapai 80%. Ketika bunyi sangkakala Allah, sangkakala memanggil kita. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Haleluya. Iya, suara saya suara fals dan sumbang. Tapi Tuhan senang dengarnya. Saudara nggak senang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak peduli amat gitu ya. Yang penting Tuhan senang. Main musik pun terentong. Yang penting sampai menangis terentong. Tuhan senang. Pintar main musik, pintar bersuara nyanyi, nggak pernah nangis, nggak pernah merasakan kasih Tuhan. Itulah ya. Bukan masalahnya saudara-saudara saya katakan berarti nggak perlu belajar, perlu berusaha gitu ya. Nah, jadi ada usaha tindakan. Kalau tidak memelihara iman, tidak bertekun saudara-saudara, ketika bunyi sangkakala tidak didengar. Hanya orang secara batiniahnya dan mau diproses sempurna, dia mendengar. Dia mendengar suara sangkakala. Di Alkitab Perjanjian Lama, suara sangkakala yang pertama itu adalah suara panggilan beribadah. Suara sangkakala itu adalah suara untuk panggilan berperang. Bunyi sangkakala serbu, serang, merdeka, perang. Dari tanduk itu ya. Yuk kita beribadah, kita dipanggil untuk beribadah. Sangkakala di perjanjian baru bukan untuk berperang. Tapi ketika bunyi sangkakala itu untuk memanggil kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Bertekunlah Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguhlah. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya nggak bilang katakan harus 100% Bapak Ibu. Ikut Tuhan, harus, bisa. Roh Kudus yang menggerakkan kita semuanya. Kerja untuk Tuhan bukan hukum Taurat, terpaksa. Bukan. Kerja untuk Tuhan, melakukan terbaik untuk Tuhan, apa yang ada dalam kita. Tuhan gak pernah tuntut di luar apa yang ada pada kita. Pak Astu, kau harus bisa bernyanyi, kau harus bisa musik, kalau enggak masuk neraka kau. Apa Tuhan tuntut? Aku gak bisa apa-apa Tuhan. Bisa? Gak bisa. Nggak mempergunakan apa yang saya bisa berikan.
Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, saudara berikan apa saja yang ada dalam diri kita, berikan terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Maka ketika Yesus datang, ya, ketika Yesus datang, yang 50%, yang 30%, yang 20%, bahkan pun yang 1% saja, ketika bunyi sangkakala diangkat Tuhan. Loh Pak, kok 1%? Iya, baru percaya Yesus. Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Yesus mengatakan, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Baru saja matinya bersama Tuhan. Imam-imam sudah tahu kitab perjanjian lama, sudah tahu kalau betullah engkau anak Allah. Turunlah engkau, maka kami percaya. Imam, orang baik, orang saleh, pemimpin agama, gak bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi hanya sebelah kanan itu, hanya pada saat itu dia bertobat percaya, jumpa Tuhan Yesus. Tapi kalau kita punya kapasitas 1%, hari ini tidak dikembangkan menjadi 2, tidak dikembangkan menjadi 3, tidak dikembangkan sampai terus proses kedatangan Tuhan, itu pun tertinggal seperti gadis yang bodoh, kata Alkitab. Sama ada taunya Yesus mau datang, tapi enggak mengalami proses ikut Tuhan. Tapi yang bijaksana tetap mengikuti proses dalam Tuhan. Maka ketika bunyi sangkakala Allah, orang tersebut yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan diangkat oleh Tuhan. Amin. Saya beritahu kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, tanda-tanda zaman ya. Tanda-tanda zaman kita harus dapat informasi perkembangan bangsa umat pilihan Allah. Salah satu tanda-tanda untuk menilai zaman saudara ya. Nah, di sana sudah mulai agak rusuh ya kan? Suatu hari kelak ada pihak akan memperdamaikan. Kalau nanti akhirnya terjadilah perdamaian itu, genaplah firman Allah. Ya. Tidak akan pernah mungkin Palestina, Israel, Arab dan sebagainya itu yang bermusuh dengan Israel akan berdamai. Tidak mungkin. Sekarang lagi ribut-ribut, ya, terjadi keributan lagi, saudara. Nah, itu sebagai tanda bagi kita supaya kita berwas-was menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan anggap sepele Bapak Ibu Saudara. Situasi tanda zaman ini, mari bersama-sama kita memelihara iman kita. Amin. Nah, jadi teleos itu adalah menjadi sama dengan gurunya, kemudian menghasilkan buah dalam ketekunan, kemudian dewasa dalam Kristus, dan sudah mencapai akhir garis, dan kita tidak bercacat celah menyambut kedatangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya undang tim Praise and Worship.